jangan bunuh aku. Biarkan aku pergi. Aku bersumpah tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Rintih Kara di sela desah nafasnya. Senyum Frank berubah kecut. Ia kini mengerti mengapa Kara menyembunyikan identitasnya. Gadis itu benar-benar takut padanya. Apakah yang tadi itu sakit? Kara menelan ludah tanpa berpikir panjang. Ia menggeleng. Otaknya hanya mampu menyampaikan kejujuran. Bagus. Kara mengerutkan alis. Dalam hati ia bertanya-tanya apa maksud dari gumaman itu. Mulai detik ini, jangan pernah mendekati pria lain selain aku. Dan sekali lagi, kau membantah ucapanku. Suara Frank mendadak lembut. Aku tidak akan segan mematahkan lehermu. Kara tidak mengerti apakah itu ancaman atau peringatan halus. Yang lebih membingungkan mengapa ucapan Frank bertentangan dengan yang dulu. Tiba-tiba ibu jari Frank mengelus pipi Kara. Sekarang, apakah kau masih takut? Rasa tidak nyaman dalam tubuhnya mendadak semakin memanas. Kara tidak mampu lagi berpikir. Ia hanya menatap Frank dengan penuh keheranan dan mendesah spontan. Iya. Jangan takut. Timpal Frank tidak terduga. Kau sudah menjadi milikku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Alis Kara berkerut semakin dalam. Kenapa aku milikmu? Tanyanya setengah berbisik. Ia mulai terbuai dengan jemari Frank yang kini menelusuri rambut panjangnya. Pertama, karena kau sudah menandatangani kontrak untuk menjadi kekasihku. Kedua, aku telah menyelamatkanmu dari Ben, jadi kau berhutang padaku. Ketiga, kau adalah satu-satunya gadis yang pernah tidur denganku. Selain itu, Frank tiba-tiba mendekat dan menempelkan bibirnya pada daun telinga Kara. Aku pernah bersumpah untuk hanya menyentuh satu wanita dalam hidupku. Karena itu, kau adalah milikku. Kara kini terpejam dan meloloskan udara lewat mulutnya. Tangannya mencengkeram gaun dengan erat. Ia sudah menahan efek obat cukup lama. Ia tidak sanggup lagi membendung gejolak dalam dada. Mendengar suara halus itu, Frank tersenyum simpul. Kenapa kau tidak bisa menahannya lagi? Kara membuka mata dan langsung terpikat oleh bibir tipis di hadapannya. Lagi-lagi ia menelan ludah. Itulah yang kurasakan dulu. Sekarang, karena kau sudah tahu, kau tidak boleh lagi menaruh dendam ataupun berpikiran yang macam-macam terhadapku. Mengerti? Kara menghela nafas samar. Ia tidak lagi menyimak apa yang dikatakan oleh bosnya. Perhatiannya hanya tertuju pada bibir itu. Gerakannya seperti menggoda jiwa. Ia ingin menyentuhnya lagi. Ketika Frank hendak lanjut bicara, tiba-tiba saja Kara membungkamnya. Frank pun terbelalak. Ia tidak menduga bahwa gadis selugu Kara ternyata juga bisa menjadi liar saat kehilangan akal sehat. Tunggu. Sela Frank saat Kara mengambil nafas. Meskipun jantungnya sendiri telah berdegup kencang, ia dengan lembut menjauhkan pundak gadis itu darinya. Tidak bisakah kau mengendalikan diri? Aku tidak janji bisa menahan diri kalau kau menyerangku lagi. Tidak. Kara menangkup pipi Frank dengan kedua tangan. Namun ketika ia hendak mengecup sang pria tanpa terduga menghindar dengan menegakkan punggung. Kau akan menyesal jika terus menggodaku. Bukankah kau tidak suka disentuh olehku?
Ledek Frank setengah berbisik. Mimpi tentang Kara melayaninya sedang berputar dalam benaknya. Alih-alih menjawab, Kara malah ikut berdiri lalu menargetkan leher sang pria. Mendapat gelitikan semanis itu, Frank mendesah pasrah. Ini peringatan terakhir, Kara. Kalau kau masih enggan melepasku, jangan salahkan aku begitu terbangun nanti. Akan tetapi Kara terus melingkarkan lengannya di leher Frank. Ia seperti sudah kecanduan dengan aroma maskulin pria itu. Baiklah, kesempatanmu habis. Tanggung sendiri rasa malumu ketika bangun nanti. Sedetik kemudian Frank menyambut bibir manis Kara. Seinci demi seinci ia menjelajahi kelembutan gadis itu. Selang beberapa saat keduanya telah berbaring di sofa. Mereka saling menyambut dan membakar semangat. Meski itu berbeda dengan yang tergambar dalam mimpinya, Frank tetap gembira. Setelah bertahun-tahun ia akhirnya bisa merasakan kehangatan sitrus itu lagi. Saat terbangun, Kara langsung terkesiap. Frank berada begitu dekat dengan wajahnya. Tidak ada selembar kain pun yang menutupi pundak kekar itu, dan ada bekas gigitan di sana. Masih dengan mata lebar, Kara berusaha menyegarkan ingatan. Semalam ia sedang berjuang melawan Ben. Kemudian Frank datang. Setelah itu semuanya kabur. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa berakhir bersama setan cabul itu lagi. Tidurmu nyenyak. Kara tersentak. Ia tidak tahu kalau Frank sudah bangun. Pikirannya semakin kacau. Tak kunjung mendapat jawaban. Frank membuka mata. Ternyata Kara sedang menatapnya dengan mata yang sangat bulat. Jangan bilang kau lupa dengan apa yang sudah kita lakukan semalam. Ledeknya dengan suara yang menggelitik telinga. Pipi Kara memerah. Ia bisa merasakan perih pada bagian bawah tubuhnya. Kita melakukannya lagi? Tanyanya lirih. Merasa gemas, Frank pun mengecup pipi sang gadis. Kau yang memulainya. Seketika bayangan kabur dalam benak Kara menjadi jelas. Ia ingat betapa liar dirinya saat lepas kendali. Merasa malu, air mata mulai berkumpul di pelupuknya. Ia hendak mundur tetapi lengan Frank dan sandaran sofa membatasi ruang geraknya. Aku mau pulang. Kara mulai terisak, lengkung bibir Frank pun menciut. Ia menahan tangan yang memberontak itu dan menatap matanya lekat-lekat. Kau menangis. Kenapa kau melakukan itu? Kau tahu kalau aku sedang dalam pengaruh obat. Kau tidak seharusnya mengambil keuntungan dariku. Frank mengatupkan bibir. Dirinya yang biasa pasti akan marah jika mendapat tuduhan semacam itu. Tetapi kini ia malah merasa bersalah. Air mata gadis itu membuatnya lemah. Aku sudah memberimu peringatan sebanyak 3 kali, tapi kau tidak mau lepas dariku. Apakah kau lebih senang jika melampiaskannya bersama pria lain? Tanya Frank datar. Kara menggeleng kaku. Kalau begitu, hapuslah penyesalanmu. Bukan dirimu yang bersalah, tapi laki-laki bejat itu. Kara terpejam meratapi harga dirinya yang jatuh. Ia kesal pada diri sendiri. Ia seharusnya lebih berhati-hati, bukan malah terjerumus ke lubang yang sama. Kau tidak perlu malu, Kara. Kita melakukannya karena keadaan darurat. Pernyataan itu bukannya menghibur, justru malah membuat Kara semakin terpuruk. Kau senang telah mengubahku menjadi perempuan murahan sungguhan, ha? Kenapa kau berkata begitu? Sela Frank dengan nada tak senang.
Aku tidur dengan laki-laki yang akan segera menikah. Rintih Kara sembari menumpahkan air mata. Ia sadar bahwa rencana B-nya juga telah hancur. Rowan Harper tidak mungkin membiarkannya lolos lagi. Sekarang ia bingung bagaimana harus melindungi si kembar. Semua pintu seakan telah tertutup untuknya. Setelah ini apa? Kau mau mengusirku lagi? Menghina dan mengancamku agar menghilang dari hidupmu? Frank menggeleng cepat. Aku tidak berpikir begitu. Tapi itulah kenyataannya. Itulah yang dulu kau lakukan. Dan sebentar lagi, aku yakin kau akan segera melemparku. Aku ini perempuan rendahan yang tidak selevel denganmu. Sampah yang tidak layak berada di dekatmu. Aku adalah setitik celah yang selalu ingin kau hapus dari kanvasmu yang sempurna. Frank mendesah berat. Ia tidak pernah tahu jika kata-kata itu masih terukir jelas dalam benak gadis yang dulu ditelantarkannya dan kini berbalik menghunus jantungnya. Sekarang, sebelum kau mengulang semua pernyataan yang menyakitkan itu, biarkan aku pergi. Aku cukup tahu diri untuk menjauh dari pria sempurna sepertimu. Kara memberontak dari kungkungan sang CEO. Ia cepat-cepat memungut gaun dan mengenakannya. Frank tidak berkomentar lagi. Ia memakai celananya dalam gerak lambat. Sorot matanya seperti penuh dengan perenungan. Begitu hendak membuka pintu, Kara akhirnya mengerti mengapa Frank begitu santai. Laki-laki itu memegang kunci ruangan. Cepat, bukakan pintu. Frank tidak menyahut. Ia mengenakan kemeja dengan gerak lambat dan ekspresi redup. Frank Harper. Kara meringis geram. Ia muak melihat tingkah pria yang selalu menindasnya itu. Merasa Frank tidak bisa diharapkan, ia pun mulai menekan-nekan tuas pintu. Sesekali ia menggedor memanggil bantuan dari luar, namun tidak seorang pun membalas teriakannya. Setelah berpakaian lengkap, Frank akhirnya menghampiri Kara. Ia menangkap pergelangan tangan gadis itu lalu menatap matanya dalam-dalam. Apa yang harus kulakukan untuk membuatmu merasa lebih baik? Tanya pria itu sungguh-sungguh. Kara mendengus. Ia berbalik dan lanjut menggedor pintu dengan tangan yang lain. Akan tetapi Frank menyentak tangannya sehingga mereka saling kembali menghadap. Aku serius, Kara. Apa yang harus kulakukan untuk menghapus rasa sakit hatimu? Dengan tatapan redup, Kara mendesah remeh. Hentikan sandiwaramu, Frank Harper. Aku tahu kau hanya berpura-pura peduli padaku. Mustahil kau menyukai perempuan rendahan yang bahkan tidak selevel dengan anjing Samoyed. Kalau kau ingin menggagalkan pertunanganmu, mintalah bantuan dari perempuan lain yang lebih berkelas. Itu lebih masuk akal bagi orang-orang yang melihat. Aku tidak peduli dengan tanggapan orang lain. Aku hanya peduli padamu, tegas Frank dengan raut kusut. Kalau kau memang peduli denganku, kau seharusnya tidak bertindak kasar pada malam itu. Kau seharusnya tetap bertanggung jawab, sekalipun itu membahayakan reputasimu dan juga perusahaan. Dengan begitu, hidupku mungkin saja tidak akan terlalu hancur. Frank menelan ludah pahit. Awalnya ia memang marah saat Ben membongkar kebenaran. Ia merasa Kara telah mengkhianati dan diam-diam menertawakan kebodohannya. Ia berpikir gadis itu sengaja menipunya untuk balas dendam. Namun begitu sadar bahwa sekretarisnya itu tidak memiliki maksud jahat, ia malah lega. Frank bahkan senang karena gadis yang telah mencuri hatinya itu ternyata adalah gadis yang dulu disentuhnya. Mereka telah berbagi sejarah yang sama.
Walau ada banyak hal yang harus diperbaikinya, sambil memegangi kedua pundak Kara, ia memangkas jarak pandang mereka, berharap ketulusannya dapat terlihat oleh sang gadis. Tidakkah kau mengerti, Kara? Aku sungguh menyesal. Kalau saja aku bisa memutar waktu, aku tidak akan meninggalkanmu. Saat itu, aku masih seorang pengecut yang hanya berjuang untuk memenuhi tuntutan kakekku. Kara memalingkan muka, bertahun-tahun ia memendam kekesalan. Sekarang ia tidak mampu lagi menyimpannya. Ia tidak ingin memaafkan dengan mudah. Pria seangkuh Frank Harper tidak layak dikasih iba. Sekarang, tolong katakan padaku, bujuk Frank dengan suara lembut. Kau mau aku bagaimana agar kau tidak marah lagi padaku? Kara tidak menjawab, bibirnya terkatup rapat, sedangkan pundaknya naik turun mengimbangi amarah. Dengan lembut, Frank memutar pandangan sekretarisnya itu untuk bertemu dengan matanya. Kumohon Kara, katakan padaku, bagaimana cara untuk mendapatkan maaf darimu? Kau pikir itu mudah? Balas Kara dengan air mata yang menggantung di pelupuk. Kau bahkan tidak tahu penderitaan macam apa yang aku alami akibat dari perbuatanmu itu. Tidak apa-apa, katakan saja apa yang harus kubayar. Sesulit apapun itu, aku akan melakukannya. Yang penting, kau mau memaafkanku. Kara menaikkan dagu. Kalau begitu, lepaskan aku. Biarkan aku menghilang dari hidupmu. Hanya dengan cara itu, aku bisa melupakan kepahitan dalam hidupku. Tidak, Kara. Desah Frank memelas. Itu bukan jalan keluar yang baik. Kau tidak bisa selamanya mengancam dan menindasku, Frank Harper. Meskipun aku tidak punya status tinggi atau harta yang melimpah, aku tetap punya harga diri dan perasaan. Jadi, berhentilah mempermainkanku. Sekarang juga, buka pintu ini dan biarkan aku pergi. Baiklah, aku janji tidak akan mempermainkanmu lagi. Aku tidak akan memberimu tugas yang aneh-aneh ataupun menjadikanmu bahan tertawaan. Dan kau tidak perlu menjadi pelayanku lagi. Aku janji. Frank mengangguk yakin, akan tetapi Kara menarik nafas berat. Ia tidak butuh kata-kata manis itu. Sekarang juga, buka pintu. Tidak. Tolak Frank tanpa berpikir panjang. Tidak. Sebelum kau menyepakati permintaanku, berjanjilah untuk tetap berada di sisiku. Kara menghela nafas tak percaya. Kau gila. Iya, aku memang sudah gila. Sejak kau membuatku jatuh cinta padamu, aku mulai tidak waras. Apakah kau masih tidak paham juga? Suara Frank bergema menggetarkan hati Kara. Gadis itu harus mengepalkan tangan demi mengukuhkan niatnya. Aku tidak memintamu untuk mencintaiku. Aku hanya ingin bebas darimu. Tapi kau sudah terikat denganku. Kau bahkan sudah menandatangani kontrak, Kara. Kau ingin aku memasukkanmu ke dalam penjara agar tidak bisa kemana-mana. Frank menaikkan alis berang. Ia benar-benar bisa kehilangan akal sehat kalau terus menghadapi kemarahan sekretarisnya. Kalau kau sungguh mencintaiku, kau tidak akan menahanku begini. Apa kau tidak sadar, semakin sering aku berlihat bersamamu, semakin jauh kakekmu bertindak. Frank tiba-tiba tertawa lelah. Itukah alasanmu tidak mau di sisiku? Kau takut pada kakekku. Tenang saja, Kara. Aku bisa melindungimu. Kalau begitu, buktikan. Telepon kakekmu sekarang dan katakan padanya kalau kau tidak membatalkan perjodohan, kau akan tetap menikahi Isabella.
Frank tertegun, ia tidak menduga sekretarisnya akan membuat persyaratan semacam itu. Ia kira sudah berhasil menundukkan Kara dengan ancaman semalam. Namun ternyata itu hanya angan-angannya. Apa yang salah denganmu, Kara? Aku mencintaimu. Aku hanya ingin menikahimu. Tapi aku tidak mencintaimu, sanggah Kara tegas. Ia menepis tangan Frank lalu mundur satu langkah. Aku membencimu, Frank Harper. Sangat membencimu. Kau masih tidak paham? Kau adalah orang yang menghancurkan hidupku. Mata sang CEO ikut berkaca-kaca. Ia dapat melihat dengan jelas kesedihan sang gadis, tetapi enggan mempercayai omongannya. Kau tidak pandai berbohong, Kara. Aku bisa merasakan kehangatan dari sorot matamu. Iya, memang ada kebencian dari tatapanmu. Tapi di waktu-waktu tertentu, aku bisa melihat kerinduan dan harapan darimu, seperti saat ini. Omong kosong. Kara hendak mengalihkan pandangan, akan tetapi Frank sudah lebih dulu menangkup kedua pipinya sehingga ia tidak bisa menoleh kemana-mana. Kau juga mencintaiku, Kara. Kita sama-sama saling cinta. Bagaimana kalau kita menurunkan gengsi yang selama ini kita paksakan tinggi, ha? Kita bisa menjadi pasangan yang bahagia. Aku tidak butuh imajinasi bodoh itu. Sekarang telepon kakekmu, atau aku tidak akan mau berhadapan lagi denganmu. Sekalipun kau menjebloskan aku ke dalam penjara atau mengikatku dalam kamarmu, aku tidak akan sudi menatapmu. Nafas Frank menderu. Ia tidak akan bisa mengalahkan sekretarisnya yang keras kepala itu, karena bagaimanapun posisinya tidak menguntungkan. Jadi, kau mau aku melanjutkan perjodohan dan menikahi gadis sombong itu? Tanya Frank dengan gigi terkatup. Suaranya membuat Kara agak takut, seperti ada rencana lain di balik kata-kata itu. Iya, cepat telepon kakekmu, lalu bukakan pintu. Kara menguatkan hati. Setelah itu, kau tetap akan bekerja di perusahaanku, kan? Kara menimbang-nimbang sejenak. Iya, tapi tanpa kontrak. Apa yang sudah kita tanda tangani tidak lagi berlaku. Aku tidak perlu membantumu menggagalkan perjodohan karena kau sudah menyetujuinya. Frank mengangguk. Ia mengeluarkan ponsel dan melakukan apa yang diminta oleh Kara. Ia tidak menyapa dan hanya mengucapkan seperlunya. Kakek, berterima kasihlah kepada Kara. Aku tidak akan menolak perjodohan lagi. Aku akan menikahi Isabella bulan depan. Tanpa menunggu jawaban, Frank mengakhiri panggilan. Kau puas sekarang? Kara meninggikan dagu dan mengangguk. Buka pintu. Tanpa melepas pandangan dari Kara, Frank merogoh saku lalu mengeluarkan anak kunci. Begitu pintu dibuka, Kara langsung berjalan menuju pintu keluar. Ia tidak sempat memperhatikan betapa sepinya bar itu. Pikirannya terlalu penuh dengan kekhawatiran dan kebimbangan. Ia bahkan tidak sadar bahwa Jeremy mengamatinya dari sudut ruang. Kalian bertengkar lagi, Tuan? Tanyanya ketika Frank keluar dengan tampang beku. Awasi dia, Jeremy. Jangan sampai lengah lagi. Kita tidak tahu langkah gila apa yang bisa dilancarkan oleh kakekku setelah ini. Jeremy mengangguk dan langsung melaksanakan tugas. Sementara itu, Frank berjalan menuju ruangan tempat Ben, Sean, dan beberapa orang lainnya disekap. Ia harus membuat perhitungan. Yang kulakukan ini benar bukan? Karena Frank sudah menuruti keinginannya. Rowan tidak akan mengincarku dan anak-anak lagi. Kami sudah aman. Sementara kakinya terus bergerak menuju halte terdekat, tatapan Kara menerawang.
Ia baru tersentak dari lamunan ketika suara klakson mobil terdengar dari sebelahnya. Jeremy. Setelah memperhatikan kondisi sekitar yang masih sepi, Kara menghampiri pintu penumpang bagian depan. Kau diminta untuk mengawasiku lagi? Tanyanya dengan nada tak senang, namun begitu melihat wajah Jeremy yang bengkak, ia terbelalak. Astaga, apa yang terjadi padamu? Masuklah Nona, kita bisa membicarakannya selagi menuju apartemen Anda. Tanpa berpikir panjang Kara masuk ke mobil. Siapa yang memukulimu? Dan astaga, kemana kaca jendela mobilmu? Tanyanya khawatir. Sean, dialah yang mendalangi insiden semalam. Dia sempat menyekap saya. Untunglah Tuan Muda datang tepat waktu. Dia juga berhasil menyelamatkan Anda, bukan? Bibir Kara terkatup, matanya berkaca-kaca mengenang kejadian itu. Kau yang memanggil Frank Kebar? Saat melihat Tuan Wilson menjemput Anda, saya langsung mengabari Tuan. Saya tidak ingin mengambil resiko. Untunglah tindakan saya itu tepat. Memang hanya Tuan Muda yang mampu mengalahkan Sean. Alis Kara terangkat. Apa maksudmu? Frank melawan Sean? Di mana pengawal ke-10?